Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya. Sudah ada yang menemani Nadia Kanaya mau membahas sesuatu yang istimewa di HUT RI yang ke-79 dan juga nantinya akan ada sidang bersama DPR, MPR, dan DPD RI. Sudah ada Prof. Hendrawan Supratikno yang menemani Nadia. Salam sehat Nadia. Salam sehat, Prof. Salam sehat semuanya. Sama-sama dari Jawa Tengah kita ya, Prof. Betul. Cuman beda. Ketemunya di Jakarta ya. Ketemunya di Jakarta. Nanti kita berjanjian lah ya, Prof. Kita ketemu di Ketemu Jawa di Tengah Semarang ya. atau di Oh, siap. tempat lain di Jawa Tengah. Kita mau ngomongin APBN, tapi sebelumnya Nadia mau menanyakan soal kesiapan Indonesia. Tantangan global perekonomian ini kan luar biasa. 79 tahun, bagaimana ekonomi Indonesia? Tentu kita harus menyampaikan syukur ya. Karena 79 tahun ini bukan usia yang Bukan ABG lagi kita. ya. Jangan lupa bahwa sebagai negara bangsa dengan dasar ideologi, dasar negara Pancasila, usia kita 79 tahun. Uni Soviet dulu yang begitu besar ya, yang lahir dari revolusi Bolshevik tahun 1919 tumbang pada tahun 1989. Oke. Itu artinya ideologi komunis yang mereka banggakan ternyata usianya hanya 70 tahun. Oke. Sementara kita sudah 79 tahun 79 dengan Pancasila. tahun. Yes. Itu berarti betul-betul ya Pancasila ini harus Kita menjiwai jaga, iya. semua sepak terjang kita sebagai negara bangsa. Betul. Ini luar biasa, kita bersyukur bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk 270 sampai 300 juta masih survive ya. Dengan Masih- ekonominya? Masih mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Oke. Tidak mudah loh. Tidak ya. mudah, Banyak betul. negara yang lebih kecil tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Sehingga terjadi pergolakan, perpecahan ya. Indonesia harus kita syukuri sebagai sebuah anugerah. Terus untuk di 79 tahun sendiri, ini kan kemarin beberapa pengamat sudah, sebelum kita masuk ke APBN 2025 ya, Prof. Beberapa pengamat sudah menyatakan kalau sebenarnya kita sempat mengalami deflasi loh. Sebelum kita membicarakan inflasi, ternyata kita juga mengalami deflasi 3 bulan berturut-turut. Menurut Prof. Hendrawan seperti apa? Ya deflasi itu sebenarnya sinyal yang kurang baik ya, karena berarti terjadi proses perlambatan ekspansi ekonomi. Oke. Itu sebabnya kondisi yang ideal sebenarnya untuk Indonesia seperti yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu inflasi pada kisaran 2,5% plus minus 1. Oke. Jadi sebab kalau kondisi deflasi ini tidak ada rangsangan untuk sektor usaha melakukan Nggak ada ekspansi. greget gitu ya. Karena buat apa saya memproduksi banyak-banyak kalau kalau harga-harga akan turun ya. daya Itu beli masyarakatnya lemah gitu. Betul, itu sebabnya yang ideal ya memang inflasi 2,5 plus minus 1 itu. Karena inflasi ini memberi sinyal kalau kita memproduksi lebih banyak, harga barang akan naik dan penerimaan kita, pendapatan kita akan bertambah. Jauh lebih banyak. Dan itu mendorong orang untuk memproduksi lebih banyak. Oke. Dari APBN 2024 sendiri, kalau menurut Profesor, gimana nih sejauh ini sampai saat ini? Sudah realisasinya sudah tepat? Jadi kondisi 2025 ini kan masih warnai dengan ketidakpastian yang cukup besar. Karena situasi geopolitik internasional ya. Iya, oke. Situasi di Eropa, Ukraina dengan Rusia belum beres, di Timur Tengah. Kemudian ketegangan di Asia Timur Oke. ya, antara Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Taiwan. Oke, itu Ini menjadi semua ya, tetapi yang menjadi masalah juga adalah pasca COVID-19 situasi di dunia ini belum pulih lah. Karena apa? Karena rantai pasok masih tersekat-sekat, terjadi hambatan-hambatan di sisi supply, sisi pasok. Itu sebabnya proses produksi, rantai produksi belum berjalan secara efisien. Ya, itu yang terjadi. Pelaksanaan APBN 2024 sejauh ini di Indonesia seperti apa? Kalau APBN kita kan sebenarnya
so far ya sebegitu jauh masih relatif terkendali lah. Katanya sudah ada defisit kalau Menteri Keuangan menyampaikan. Defisit kan sudah biasa, kita kan sudah Oh, sudah ya. biasa kalau kita Jadi ya. APBN kita, politik anggaran kita sejak Orde Baru kan memang politik defisit. Oke. Mengapa kita sengaja membuat APBN defisit? Supaya fiskal kita ekspansif. Oke. Supaya Jadi memacu pemerintah gitu ya. yang mempunyai kemampuan memompa Oke. daya beli masyarakat. Sebab kalau tidak defisit, tidak ada utang, Heeh. berarti pembangunan kita pertumbuhannya akan lebih rendah. Tapi dengan utang yang begitu besar, Nah, kira-kira Itulah seninya. Kita ingin kebijakan fiskal yang ekspansif, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, tapi di lain pihak, karena salah satu sumber utamanya adalah utang, maka kita harus hati-hati. Bagaimana utang ini digunakan? jangan sampai blunder ya. Iya, bagaimana utang ini digunakan secara produktif ya agar menimbulkan efek pengganda, multiplier efek seperti harapan kita. Nah, kalau menurut Profesor, gimana dengan 2025 APBN 2025 juga harus menyediakan mengcover apa kebutuhan presiden terpilih? Ya, jadi saya kira kita harus memberi apresiasi karena transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru pada era Pak Jokowi ini berjalan baik sekali ya. Bahkan ya antara yang lama dengan yang baru susah dibedakan ini ya. Dalam hal Belum bisa ini ya. dari satu hal ini kita apresiasi kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan kita yang mengamati dari segi APBN sebenarnya tidak banyak yang akan Berubah. luar biasa berubah. Oke. Ya, karena situasi kita kan memang susah ya. Iya, betul. Defisit. Nah, yang kita sekarang harapkan adalah jangan sampai aspirasi pemerintahan baru ini menyita banyak anggaran sehingga terpaksa kita harus mengeluarkan surat utang yang lebih besar. Lagi. Oke. Sebab kalau utang kita semakin besar, orang mengatakan kalau orang utangnya banyak, kita seperti orang bermain ski tapi di es yang tipis. Oke. Artinya satu hambatan kecil saja bisa membuat kita terjungkal ekonominya. Oke. Oke, Prof. Kita mau break sejenak. Jadi kita masih mau membahas soal APBN 2025. Optimismenya sebesar apa dengan berbagai tantangan yang ada di depan. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Prof. Hendrawan. Prof, tadi Prof menyampaikan kalau memang APBN kita itu dibuat defisit. Makanya kita harus ada utang. Dan utang kita tuh emang udah ya cukup banyak dan ada kekhawatiran bisa nggak ini kita mengembalikannya. Sampai akhirnya beberapa jalan digunakan lah. Salah satunya dengan kenaikan PPN 12%. Menurut Prof gimana nih? Jadi utang itu kan sebenarnya pembayaran pajak yang ditunda. Kalau kita utang hari ini itu artinya pada waktu nanti utang jatuh tempo kita harus meningkatkan penerimaan pajak kita. Nah persoalannya adalah sekarang harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Kalau utang digunakan secara produktif, efisien, itu saya kira baik ya. Artinya tidak konsumtif, tidak merupakan pemborosan. Tetapi kalau utang ternyata dijadikan lahan untuk hal-hal yang sifatnya rawan, seperti bancaan, korupsi, dan seterusnya, tentu ini membebani generasi yang akan datang. Itu sebabnya dibutuhkan Menteri Keuangan yang baik, dibutuhkan manajemen utang yang prudent, yang hati-hati, agar utang ini benar-benar untuk sebesar-besar kemanfaatan masyarakat luas. Oke. Ya, sebab kalau tidak, utang ini akan membebani kita di masa depan, jangan lupa. Iya, Ada betul. generasi yang harus membayar utang. Nah, kalau saat ini kan penerimaan pajak kita relatif rendah dibandingkan dengan produk domestik bruto. Kalau negara-negara yang setara dengan kita, tax ratio, jadi penerimaan pajak dibagi PDB itu kurang lebih 15%. Kita masih 10%. Itu sebabnya pemerintah berpikir bagaimana kalau pajak penjualan PPN dinaikkan, pajak penghasilan dinaikkan, pajak kekayaan sedang dibicarakan ini. Ya. Termasuk pajak-pajak untuk orang-orang yang super kaya. Ya. Harus ada pajak khusus. Ini sedang menjadi wacana. Kalau nanti ini diterapkan, misalnya pajak warisan diterapkan dan seterusnya, tentu penerimaan pajak kita akan menjadi lebih tinggi. Tetapi karena di mana-mana ada pajak, mungkin Indonesia menjadi tidak menarik. Wah, jangan berusaha di Indonesia. Kanan pajak, maju pajak, ke belakang pajak, kiri pajak. Jadi harus hati-hati. Pokoknya
rezim pajak ini harus demikian rupa diatur agar ikut merangsang juga kehidupan dunia usaha. Oke, Prof. Tadi kalau Prof menyampaikan banyak pajak yang nantinya mau dioptimalkan lah intinya untuk ya gimana caranya bisa menutup hutang-hutang yang. Tapi gimana dengan masyarakat yang dengan 12% aja kita udah waduh gimana nih nanti kalau mau belanja sudah ada 12%. Sedangkan kemarin beberapa pakar sudah menyampaikan kalau kita sempat deflasi. Artinya kayak udah mulai lemah gitu. Yes. Jadi begini, kita sudah mempunyai 2 undang-undang perpajakan yang baru ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terus yang kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, 2 undang-undang ini menjadi basis bagi pemerintah untuk mengelola sistem perpajakan nasional. Nah, tentu pemerintah juga tidak sembarangan. Misalnya ketika daya beli sedang menurun, PPN dinaikkan. Tentu ini akan memukul sektor real, ya akan memukul masyarakat, ya. Terus seperti yang dikatakan banyak orang, jumlah kelas menengah kita akan menjadi berkurang. Kalau jumlah kelas menengah kita berkurang, pertumbuhan ekonomi akan merosot. Kalau di APBN 2025 sendiri, Prof, ada nggak sih perbedaan yang signifikan dari 2025 dan 2024 dan 2025? Sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif jangka panjang, selama ini kan memang tidak terlalu ada hal yang signifikan. Kita baru berubah signifikan kalau harga komoditas ekspor kita meningkat secara mendadak. Misalnya harga minyak tiba-tiba naik, harga batu bara tiba-tiba naik, harga kelapa sawit tiba-tiba naik. Karena saat itu kita seperti menerima rezeki nomplok ya, windfall profit. Kalau di APBN itu terlihat dari penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Yang tadinya 200 triliun tiba-tiba naik menjadi 550 triliun. Ya. Nah ini tiba-tiba kita dapat uang banyak, terus tentu uang ini memungkinkan kita membuat program pembangunan lebih banyak. Ya. Tetapi kalau yang lain-lain, pertumbuhan ekonomi masih stabil di angka 5%, inflasi juga stabil, ya. Kemudian nilai tukar, nah nilai tukar ini hati-hati. Nah, karena kemarin sempat tinggi banget itu. Ya, kalau nilai tukar ini sampai di atas 16 ribuan, ya, sementara asumsi kita selalu di bawah 16 ribu. Nah ini berarti inflasi yang kita imported inflation akan naik, harga-harga bahan baku naik, ya, karena sebagian bahan baku industri kita kan diimpor. Masih impor, iya betul. Ya. Makanan-makanan yang ada di plaza-plaza, di mall-mall akan naik. Nah, ini daya beli kita menjadi berkurang intinya. Rentetannya sepanjang itu ya? Panjang ya, betul. Oke, Prof. Nanti kalau tadi Prof sudah menyampaikan intinya kita masih ada impor, masih ketergantungan dengan impor kan? Sangat. Bahkan ekonomi kita dan dijuluki ekonomi lapar impor. Oh gitu ya? Import hungry economy. Karena hampir semuanya. Karena semuanya dari vetsin sampai garam, ya, dari ikan sampai semua, kopi pun ini mungkin sebagian impor jangan. Ya. Nah nanti kalau yang tadi seperti Prof bilang nilai rupiah dengan dolar itu kan kita selalu asumsinya di bawah 16.000 sampai hari ini ya. Tapi buktinya kemarin kita udah sempat, tapi sekarang sudah dikoreksi sedikit lagi. Nah berarti ada kemungkinan nanti ketika kondisi perekonomian masih sangat global ini masih sangat olak-alik lah gitu. Fluktuatif ya. Nah kita gimana untuk menyikapi itu agar nantinya kan dengan asumsi yang 15.900 tiba-tiba kayak kemarin naik di 16.000 sekian, ya, kita bisa heboh gitu. Nah ini untuk hal-hal seperti ini pemerintah harusnya bersikap seperti apa? Ya tugas Bank Indonesia untuk menciptakan stabilisasi moneter. Kita kembalikan untuk ke tugasnya di Bank Indonesia. Terkait dengan kebijakan fiskal sendiri, untuk yang di 2025 seperti apa, Prof? Jadi kebijakan fiskal pemerintah ini kita lihat di APBN 2025 masih cenderung ingin ekspansif. Karena memang pemerintah itu memiliki tugas untuk menjaga daya beli masyarakat, ya. Nah, tetapi sekali lagi ekspansi ini pun ada batasnya, karena pemerintah kan juga harus menjaga manajemen utang supaya jangan berlebihan. Kalau kita ingin ekspansi betul, kita cetak surat utang saja, ya, sampai mendekati batas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu kita boleh utang sampai 60%
produk domestik bruto. Nah sekarang kan kurang lebih 39%. Oke. Berarti kita masih punya ruang 21% untuk berutang Heeh. ya dari produk domestik bruto. Oke. Tapi kalau ini dilakukan oleh pemerintah, kan berarti pemerintah membebani generasi berikutnya, membebani APBN berikutnya dengan beban utang yang luar biasa. Ya, oke. Karena bunga utang yang kita bayar saja sekarang sudah 15% dari pendapatan negara. Bayangkan, padahal standar yang ideal harusnya antara 7 sampai 10% saja. Nah, Kita sudah 15%. Jadi bayangkan pendapatan negara kita yang kita Iya. peroleh dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan seterusnya ini sudah 15% untuk bayar bunga utang saja. itu habisnya untuk bunganya aja, Iya. belum hutangnya ya? Belum. Oke, nanti kita masih mau membahas lagi nih terkait dengan APBN dan kebijakan fiskal di 2025. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih sama Nadia Kanaya dan Prof. Hendrawan. Prof, kebijakan fiskal ini diciptakan dengan berbagai hal yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, Pasti. ya kan, Prof? Salah satunya adalah berkaitan dengan lapangan pekerjaan, di mana masih banyak sekali ternyata Betul. yang di PHK. Nah, keberpihakan pemerintahnya ini kan dipertanyakan. Kalau kemarin Menteri bilangnya, enggak kok Indonesia fine-fine aja, dengan kualitas ekonominya juga jauh lebih meningkat, masyarakat menengah ke atasnya sudah mulai bertumbuh. Nah, gimana kalau Prof melihat? Jadi kondisi Nadia, ada kemajuan teknologi luar biasa yang membuat karakter pekerjaan ini berubah. Oke, Ekonomi digital, ini muncul lagi artificial intelligence, yes. yang membuat apa? Membuat pekerjaan ini berbeda dengan pekerjaan pada masa misalnya waktu saya lulus dari perguruan tinggi, Mm-mm. waktu Nadia mungkin lulus dari perguruan tinggi. Jadi itu sebabnya kita harus menciptakan SDM yang adaptif. Oke, Kualitas sumber daya manusia kita harus kualitas sumber daya yang adaptif, mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan seperti ini, lebih fleksibel. oke, Itu sebabnya kalau kita lihat pekerjaan yang tercipta dalam 10 tahun terakhir ini pekerjaan yang lebih banyak terkait dengan IT, IT, betul. teknologi informasi, Mm-mm. ekonomi digital dan seterusnya. Betul, betul. Semua bidang usaha sekarang mengalami digitalisasi. Yes. Nah, tuntutan tenaga kerja untuk masuk ke sektor ini berbeda. Sekarang di rumah pun orang bisa bekerja. Oke. Ya, itu sebabnya sektor-sektor formal itu agak sedikit daya serapnya berkurang. Tapi sektor-sektor yang semi informal yang mengandalkan IT ini berkembang dengan cepat luar biasa. Ya, Oke. nah pemerintah harus betul-betul mampu menciptakan infrastruktur yang memungkinkan tenaga kerja, calon tenaga kerja ini berpartisipasi dalam ekonomi digital ini. Oke. Nah sayangnya kita semua tahu, ya ada ketimpangan itu yang disebut digital divide. Oke. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengakses ekonomi digital Dengan Tapi sangat mudah, mudah, tapi ada orang yang membeli pulsa saja masih mengalami bingung. kesulitan. Oke, Ya. oke. Jadi pemerintah harus betul-betul memikirkan hal ini. Selain tentu saja pemerintah dengan kebijakan ekonomi baik fiskal, moneter, industrialnya tetap memberikan kesempatan agar SDM ini bisa berpartisipasi di pasar kerja. Pendidikan masih menjadi fokus Wah, utama ya? pasti dong. Berarti 20% itu masih harus dipegang teguh kan itu kan amanah. perintah konstitusi. Yes. Hanya sekarang bagaimana alokasinya dibuat sedemikian rupa agar efisien dan efektif. Oke. Ya, terarah, fokus ya, jelas. Oke. Ya. Oke, Prof. Ini kan kita membahas proyeksi APBN 2025 saat transformasi kepemimpinan. Tadi 2025 Presiden Jokowi sudah menyampaikan kalau harus mengcover dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dijalankan oleh presiden selanjutnya. Ada 71T Yes, untuk makan gratis ya. Bergizi bergizi kalau gratis. sekarang. Menurut Profesor seperti apa? Saya kira dalam jangka pendek ya itu boleh dilakukan. Itu pun saya berharap bisa dilakukan bertahap lah. Oke. Sebab tidak mudah juga membuat makanan bergizi gratis yang betul-betul tepat sasaran, Yes. ya, tepat aturan, Betul. ya, kemudian juga bebas dari sekali lagi bancaan ya. Karena kadang-kadang saya selalu khawatir kalau proyek sifatnya masif ya, massal besar-besaran itu banyak digerogoti oleh biaya-biaya
birokrasi ya, yang tidak sehat, ya, korupsi, pungli dan seterusnya. Itu sebabnya saya berharap Presiden Prabowo akan tetap ya mempertahankan kebijakan fiskal yang hati-hati, ya, manajemen yang transparan, yang akuntabel, ya, sehingga kebijakan fiskal kita benar-benar memberi sinyal kepada para pelaku usaha, pemerintah tetap hati-hati gitu, ya, baik makronya maupun mikronya, sehingga apa? Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih jelas. Kalau Prof sendiri yang ingin ditekankan dari APBN dan kebijakan fiskal dari 2024, koreksinya nih di 2024 seperti apa yang nantinya harus diperbaiki di 2025? Saya kira pemerintah sudah mempunyai slogan spending better, ya. Kemudian apa? Spending for value. Pokoknya intinya agar rupiah itu memiliki dampak yang real terhadap peningkatan kesejahteraan. Itu sebabnya anggaran-anggaran untuk hal-hal yang sifatnya seremonial, ya, formalitas, ya, dan seterusnya ini sebisa mungkin ditekan, ya, supaya apa? Supaya benar-benar rakyat menerima manfaat dari belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berarti harus tepat penggunaannya, efisien, dan balik lagi tujuannya untuk itu kan kesejahteraan. Spending better, quality spending, macam-macam. Slogannya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya. Prof, terakhir, kalau harapannya secara global nih untuk Indonesia, bukan terkait dengan ekonominya aja, tapi secara keseluruhannya, apa nih Prof, di 79 tahun ini? Kita ingin melihat ya pemerintah ini benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Karena apa arti 79 tahun merdeka, ya, apabila rakyat tidak merasakan arti kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pesan mungkin yang mau disampaikan untuk presiden terpilih mungkin? Selamat bekerja Pak Prabowo dengan kabinetnya. Semoga Indonesia akan menjadi lebih baik. A better Indonesia is possible. Thank you Prof Hendrawan. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah dengar Parlemen episode spesial HUT Republik Indonesia yang ke-79 dan juga spesial untuk sidang bersama DPR, MPR, dan DPD RI. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Saya Nadia Kanaya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan bye.